Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, saya langsung ke Pak Bob untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Nining tadi, Pak Bob. Ya, saya melihat ya, ada hal yang kurang kita bahas ya. Bagaimana peranan bipartit di perusahaan. Ya. Justru dengan Omnibus Law ini saya lihat ya, banyak memberi kesempatan untuk bagaimana bipartit perusahaan itu lebih berperan gitu loh. Yang selama ini saya lihat kurang itu. Ya. Dengan adanya Omnibus Law ini juga perusahaan akan dipacu untuk membuat PKB bersama-sama dengan teman-teman dari serikat buruh ya, untuk membicarakan kesejahteraan perusahaan baik perusahaan. Karena apa? Karena situasi perusahaan itu berbeda-beda. Ada perusahaan yang mampu, ada perusahaan yang sedang dalam tantangan bisnis, ada yang sekarat ya. Nah, jadi nanti yang paling berperan adalah bipartit, masing-masing perusahaan dan serikat pekerja bicara mengenai kesejahteraan yang lebih tinggi lagi daripada yang diatur di undang-undang, dan itu disesuaikan dengan kondisi perusahaan masing-masing. Nah, ini yang menurut saya nggak pernah kita bahas gitu loh. Justru kalau di negara-negara lain bipartitnya yang kuat, sosial dialognya yang kuat gitu loh. Kalau nah ini yang menurut saya relasinya seimbang mungkin bisa Pak, tapi kan saya ini setiap hari untuk berunding justru kemudian menjadi persoalan. Ya, berarti kan Bu Nining bagaimana memperkuat bipartit. Misalnya contoh ya, kita di perusahaan itu mendorong agar mereka yang bertanggung jawab terhadap masalah-masalah ke HRD-an itu harus ada sertifikat ya, supaya mereka mengerti mengenai peraturan perundang-undangan, sistem manajemen ke HRD-an, bagaimana mendorong kompetensi, bagaimana mendorong keahlian ya. Sebab dengan keahlian yang lebih bagus, produktivitas yang tinggi, kita bisa membayar buruh lebih bagus lagi gitu. Saya ada di Dewan Pengupahan ya. Kita juga di Dewan Pengupahan juga prihatin juga ya, karena kita di Indonesia ini satu-satunya negara yang upah aktualnya lebih rendah daripada upah minimum. Terbalik, negara lain upah aktualnya lebih tinggi dari upah minimumnya. Kenapa? Karena kita terlalu tergantung dengan upah minimum. Padahal untuk membangun kesejahteraan, kita bisa membangun struktur skala upah di PKB, kita juga bisa membangun bagaimana membangun kompetensi di masing-masing tempat, sehingga memberi kontribusi terhadap peningkatan produktivitas di perusahaan. Upah produktif juga harus kita bangun ya, seperti gain sharing, bonus, dan lain sebagainya. Ini yang menurut saya harus diperkuat. Baik, saya mau tanyakan ke Bang Benny dan juga Bang Arteria, apakah kemudian undang-undang RUU Omnibus Law ini yang disahkan menjadi undang-undang menjadi jalan yang cepat untuk kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum? Saya mau ke Bang Benny. Ya, itu kan niatnya untuk meningkatkan investasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, mengatasi pengangguran, dan meningkatkan pendapatan, sehingga ujung-ujungnya adalah mengurangi kemiskinan, angka kemiskinan. Tetapi jangan lupa di tengah-tengah pandemi dunia ini, apa ada investasi yang masuk ke Indonesia? Buka pintu selebar-lebarnya. Wong yang punya uang, negara yang punya uang saja lagi kesulitan, kok kita buka pintu? Siapa yang kan gitu? Yang pada saat ini situasi nyatanya adalah pelaku usaha ini, pengusaha mau melakukan PHK. Dan undang-undang ini adalah hadiah negara untuk para pengusaha yang ingin melakukan PHK dengan pesangon yang sangat murah dan dibebankan kepada negara. Yang semula menjadi beban perusahaan 32 kali itu, perusahaan hanya menjadi 16 kali, dan coba bayangkan, undang-undang ini melegalkan negara membayar 9 kalinya. Coba bayangkan, diberikan ke negara. Pada situasi pandemi ini, di tengah-tengah situasi bangsa dan negara kita menghadapi pandemi, rakyatnya susah, rakyat menderita, rakyat sendirian mengatasi COVID, nggak ada bantuan pemerintah,
Pemerintah hanya bla-bla aja, bolak-balik. Ini tidak mungkin itu. Oke, baik. Ya. Saya mau langsung, ya. Dengan tegas itu ya, untuk rakyat, ya. Apa yang menjadi harapan rakyat, hope-nya rakyat. Oke, Baik, baik. saya mau langsung lanjut ke Bang Arteri. Bang Arteria, silakan ditanggapi. Ya, kalau ditanya pertama, PDI Perjuangan memahami suasana kebatinan pemerintah yang meyakini bahwa melalui RUU Cipta Kerja ini, kerja-kerja pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini diharapkan bisa lebih efektif. Jadi kami mencoba untuk menyamakan frekuensi kepada pemerintah yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan untuk kesejahteraan rakyat. Itu poin yang pertama. Kemudian yang poin yang kedua, tadi saya juga kritik apa yang disampaikan Pak Beni. Makanya kalau hadir itu dari awal, ya, bahwa investasi yang diharapkan itu tidak melulu investasi dari luar negeri. Investasi dari dalam negeri pun juga mempunyai muatan yang sangat potensial dan lumayan heavy yang kita katakan sama hebatnya dengan investasi dari luar negeri. Kemudian yang ketiga, saya ingin sampaikan lagi, pahami betul yang namanya undang-undang ini. Upah, ya, acuan tetapnya jelas, ya. Acuan tetapnya jelas, yang existing tetap diamankan. Yang kedua, walaupun ya acuan eskalasinya inflasi dan atau pertumbuhan ekonomi yang dipakai adalah yang paling tinggi. Kemudian tetap memperhatikan kebutuhan layak hidup. Kemudian ya, ini ingin saya sampaikan penting sekali. Bagi mereka yang sudah mempekerjakan buruh dengan stelsel upah yang seperti sekarang tidak boleh dirubah. Karena base-nya adalah base minimum seperti itu. Mengenai UMSK, ya, ini UMSK dari dulu memang tidak match dengan logika pengupahan. Nanti disampaikan sama Pak Bob. Ragamnya banyak tidak berkepastian. Dalam satu sektor aja UMSK-nya beda-beda. Sekarang, Mbak, saya nggak mau sebutin kabupatennya. Di satu kabupaten per perusahaan UMSK-nya beda-beda itu. Ya. Nah, ini juga kan kita juga harus mencermati secara lebih general lagi. Oke, baik. Secara politis mau pilkada nih, semuanya tebar, Pak. UMSK-nya ditinggiin, UMK-nya ditinggikan. Oke, baik. Nah, kami Kita ingin tangkap poinnya, sampaikan, Bang Arteri. ya tadi sampaikan sama Ya. Pak Bob, ya, bagaimana UMSK itu diarahkan dengan undang-undang ini pada perundingan bipartit. Jadi baik. nggak bicara UMSK-nya hilang, enggak, Oke, masih baik, terima eksis kasih. melalui perundingan bipartit. Baik, Bang Arteria, Kenapa? Yang Bang Arteria. produktivitas, skill dan sebagainya adalah serikat buruh. Oke, baik. Nanti kalau ada waktu lagi kita ngobrol lagi ya soal ini ya. Tidak dibuat secara terburu-buru. Bang dan Arteria, waktu tergesa-gesa. kita terbatas, nanti Apalagi kita dibuat secara akan diskusi lebih lanjut mengenai hal ini, Bang Arteria. Oke, baik. Terima Sudah kasih dapat. sebelumnya Bapak-bapak, Oke, Ibu-ibu, baik. itu tadi perspektif yang disampaikan ya Ada Bang mengenai Arteria. dari tenaga kerja dan juga dari perspektif pertumbuhan ekonomi masyarakat secara Ya. umum. Oke, baik. Baik, terima kasih Bang Arteria, Bang Beni terima kasih, Bu Nining terima kasih, Pak Bob juga terima kasih sekali Jangan lagi. ngomong sembarangan. Baik, sekali lagi terima Kalau kasih ngomong atas yang benar-benar aja, nggak boleh waktunya jadi pendusta. pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas.